Perkenalkan nama Anda. Sebelumnya, kenalkan nama saya Sukma Dirianto, umur 20 tahun, asli Tulungagung. Masnya dari kampus mana, kuliah atau masih nyari kerja? Saya masih kerja, belum kerja. Di sini saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan, Mas. Dim Dimohon dijawab. Kita mulai, Mas, ya. Pertanyaan pertama, mengapa Pancasila selalu ada bagi kehidupan sehari-hari? Gimana tanggapan Anda, Mas? Menurut saya, Pancasila itu merupakan dasar dan ideologi negara Indonesia yang memiliki peran penting bagi masyarakat. Contohnya nilai-nilai dasar, fungsi sosial, manfaat politik, dampak budaya, peran dalam membangun masyarakat. Ya, itu. Pertanyaan kedua, Mas, ya. Jelaskan secara singkat dan arti makna sila ketiga. Gimana tanggapan? Sila ketiga. Saya kembali kata-kata yang tadi ya. Sila ketiga dari Pancasila ini memiliki makna bahwa bangsa Indonesia harus bersatu dan berpadu dalam keberagaman suku, agama, ras, dan latar belakang. Contohnya, menghormati perbedaan agama, suku, dan budaya, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 17 Agustus 1945, kegiatan jalan sehat bersama masyarakat. Gitu tanggapan saya dari kata-kata. Baik. Pertanyaan ketiga, Mas, ya. Jelaskan pentingnya menghargai keberagaman budaya dalam menerapkan Pancasila. Oke, ini menurut saya ya, sikap untuk mengenali dan menghargai keberagaman budaya Indonesia sebagai kekayaan bersama tanpa merasa lebih baik atau lebih rendah dari budaya lain. Itu. Oke. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Muhammad Indra Fauzi, saya dari Universitas Tulungagung, saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik semester 1 Administrasi Publik. Saya di sini ingin mewawancara dengan Mas siapa? Mas Albert. Ya. Pertanyaan pertama, apa peran penting Pancasila menurut Anda? Kalau menurut saya Pancasila itu sangatlah banyak, karena Pancasila sendiri digunakan sebagai dasar negara yang menjadi landasan hukum negara Indonesia. Menarik. Lalu lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah penerapan tersebut sudah sesuai di masyarakat? Kalau menurut saya dari pandangan sejauh ini sih sudah, namun belum sepenuhnya sempurna. Oh ya? Lalu bagaimana caranya agar Pancasila bisa diterapkan di masyarakat? Kalau pendapat saya dengan cara menjunjung tinggi nilai keadilan dan menjaga nama baik bangsa negara Indonesia. Oke, saya kira jawaban Anda sudah memuaskan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Fauzi dari Universitas Tulungagung, dengan Mas siapa? Mas Ali Ridho. Oke, saya di sini ingin mewawancara terkait dengan tugas Pancasila. Pertanyaan pertama, apa peran penting Pancasila menurut Anda? Oke. Menurut saya, peranan Pancasila sangatlah banyak. Karena Pancasila sendiri digunakan sebagai dasar negara dan juga menjadi sumber hukum di negara ini. Oke, lalu lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah penerapan tersebut sudah sesuai di masyarakat? Untuk saya untuk Lanjut. Bertiga. untuk sejauh ini sudah, namun belum sepenuhnya sempurna. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Lalu bagaimana caranya agar Pancasila bisa diterapkan di masyarakat? Dengan cara menjunjung tinggi nilai keadilan dan menjaga nama baik bangsa dan negara. Oke, saya kira jawabannya sudah memuaskan. Terima kasih sudah
bisa saya wawancarai. Perkenalkan, nama saya Farhan Robianto dari kampus Universitas Tulungagung atau dengan istilah UNITA. Di sini saya ingin memenuhi tugas Pancasila dengan judul penerapan Pancasila di masyarakat. Saya sebagai host ingin mewawancarai narasumber di samping saya. Mohon perkenalkan diri Anda, Mas. Baik, terima kasih Mas atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Jose Dewa Varela, biasa dipanggil Farel. Terima kasih Mas atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Jose Dewa Varela, biasa dipanggil Farel. Saya dari kampus Universitas Bhinneka Tulungagung semester 1. Baik. Masnya rumahnya di mana? Alamat rumah saya di Panggung Rejo Kota, Mas. Oke. Saya mulai pertanyaannya ya, Mas. Dengan Mas Farel. Mengapa Pancasila selalu penting bagi kehidupan bermasyarakat? Gimana pendapat Anda tentang Pancasila di masyarakat? Saya jawab ya, Mas. Menurut saya sih, di kehidupan sehari-hari ya, tentunya itu sangat beragam dengan situasi dan kondisi. Tentunya sangat menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan masyarakat. Seperti contohnya saat kita berdiskusi dengan teman, dengan menyelesaikan tugas kelompok. Tentunya kita perlu yang namanya musyawarah antar bersama ya, Mas. Dan itu bisa diterapkan di sila Pancasila keempat. Oke, Mas. Sangat menarik. Baik, pertanyaan kedua, Mas ya. Jelaskan secara singkat arti dan makna dari sila ketiga Pancasila. Gimana menurut pendapat Anda? Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia ya, Mas. Ya. Tentunya sebagai bangsa Indonesia, kita itu harus saling menghargai antar keberagaman suku, budaya, dan ras sebenarnya ya, Mas. Jadi kita nggak harus saling gimana ya? Kita itu nggak boleh menghujat antar satu sama lain. Ya, mengolok-olok. Ya, mengolok-olok atau raksis ya antar sesama. Itu sangat melanggar sila ketiga tentunya ya. Itu sih menurut saya di sila ketiga. Dan contohnya menurut Anda apa, Mas? Dari sila ketiga. Seperti contohnya saat kita misal kita nonis ya. Misal kita nonis terus ada teman kita yang berbeda agama. Tentunya kita harus menghargai, misal ada kayak kegiatan beragama di luar. Kita harus menghargai, nggak boleh menghujat. Intinya saling bertoleransi, Mas. Baik. Pertanyaan ketiga. Jelaskan pentingnya menghargai keberagaman budaya dalam menerapkan Pancasila. Gimana menurut pendapat Anda? Untuk penerapan Pancasila. Ya. Pancasila itu kan luas ya, Mas, mencakup di aspek-aspek kehidupan. Tentunya dalam kita memahami nilai-nilai Pancasila, kita akan tahu bagaimana kita akan tentunya mentoleransi antar beragam suku, ras, dan budaya, akan meningkatkan tentunya rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita, dan juga tentunya meningkatkan persatuan dan kesatuan sih, Mas. Itu yang bisa saya sampaikan nih. Baik. Pertanyaannya saya rasa sudah cukup, Mas. Oh iya. Dan di sini saya sebagai host mengucapkan terima kasih, Mas, sudah meluangkan waktunya untuk saya mewawancarai. Dan saya minta Anda untuk mengucapkan UNITA Jaya Jaya Jaya. Bareng-bareng ya, Mas ini. Oke. 1, 2, 3 lihat kamera.
Unita Jaya Jaya Jaya. Baik, terima kasih Mas Farel atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhendra Nopianto. Saya dari kampus Universitas Tulungagung. Di sini saya akan memenuhi tugas Pancasila dengan tema Pancasila sebagai penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Di sini saya bersama Mas, mohon perkenalkan nama Anda. Perkenalkan, nama saya Ilmi Daul Haq. Masnya dari kampus mana? Dari kampus Universitas Tulungagung. Semester berapa, Mas? Masih semester 1. Oke. Saya lanjut ke pertanyaannya ya, Mas. Monggo. Pertanyaan pertama, mengapa Pancasila selalu penting bagi kehidupan bermasyarakat? Menurut Anda gimana, Mas? Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi ancaman bagi pemerintahan membangun sosial, hukum, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai moral dan norma yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara. Pancasila merupakan sistem nilai dan digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila tidak mengadopsi ideologi dari manapun, sehingga nilai-nilai Pancasila lebih unggul dan cocok dengan kebiasaan dan sifat warga negara Indonesia. Oke, Mas. Sudah, Mas ya. Pertanyaan kedua, jelaskan secara singkat arti dan makna dari sila ketiga Pancasila. Menurut Anda gimana? Yang singkat saja, Mas ya. Nggak usah panjang-panjang, nggak apa-apa. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menghargai perbedaan. Sangat menarik. Pertanyaan ketiga, Mas ya. Baik, jelaskan pentingnya menghargai keberagaman budaya dalam menerapkan Pancasila. Menjaga identitas bangsa Indonesia. Melindungi kekayaan budaya dan pengaruh globalisasi. Ya, Melestarikan pengetahuan tradisional. oke. Saya kira jawabannya sangat memuaskan, Mas. Baik. Saya kira cukup pertanyaannya, Mas, wawancaranya. Terima kasih, Mas Helmi. Ya, sama-sama. Oke, kita tutup wawancara hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.